Ya, jarang sekali orang-orang yaitu apa merisaukan sebagaimana risau Nabi. Di dalam riwayat Imam Ali, risau Nabi ada 4. Yang pertama adalah ummati, ummati, ummati. Rasulullah selalu memikirkan yaitu apa? Umatnya. Bagaimana setelah aku mati nanti, masihkah umatku masih berpegang teguh kepada sunnah? Masihkah umatku berpegang teguh kepada agama atau malah sebaliknya? Ini fikir Nabi. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam kumpulkan anak cucunya, bertanya, ma ta'buduna min ba'di? Nah, kalau aku mati kamu mau nyembah siapa? Ini fikir Nabi, yaitu memikirkan umatnya. Yang kedua, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Rasulullah memikirkan yaitu apa? Salat. Bagaimana umatku nanti setelah aku mati nanti, masihkah mendirikan sholat atau malah sebaliknya? Sholat pertama sekali perintah yang diturunkan, sholat pertama sekali perintah yang akan dihisab. Ketika sholatnya baik, maka amalan yang lain dianggap baik. Ketika sholatnya rusak, maka amalan yang lain dianggap rusak oleh Allah. Dan sholat pertama sekali akan diabaikan oleh umat, akan ditinggalkan oleh umat. Para alim ulama menjelaskan sholat itu wajib, berarti belajar ilmu sholat juga wajib, mengerjakan sholat juga wajib, mengajak orang untuk sholat pun juga wajib. Puasa itu wajib, mengerjakan puasa juga wajib, belajar ilmu puasa juga wajib, ngajak orang berpuasa juga wajib. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pikir Nabi, risau Nabi. Yang kedua yaitu merisaukan tentang sholat. Dan yang ketiga, an-nisa, wanita dan wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai atensi khusus pikir Nabi, risau Nabi, yaitu apa? Perempuan dan perempuan. Karena Rasulullah tahu Bani Israel, umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah itu gara-gara wanita. Maka Rasulullah merisaukan wanita dan wanita dan wanita. Jangan-jangan umat akhir zaman, umatku itu dihancurkan gara-gara wanita. Ini risau Nabi yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan wanita karena Bani Israel, umat-umat terdahulu ini dihancurkan oleh Allah gara-gara wanita. Jangan-jangan umatku juga dihancurkan oleh Allah gara-gara wanita. Kemudian yang keempat, au ma malakat aimanukum, au ma malakat aimanukum, hamba sahaya. Rasulullah memikirkan yaitu apa? Hamba sahaya. Karena umat akhir zaman nanti akan terjadi ini para majikan semena-mena kepada yaitu apa? Budaknya. Kalau dulu budak, sekarang karyawan. Bagaimana nasib buruh kita? Bagaimana nasib karyawan kita? Disemena-menakan oleh perusahaan, disemena-mena oleh para majikannya. Ini menjadi atensi fikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tingkatkan cinta kita kepada Nabi. Pertama dengan memperbanyak salawat dan salam, dan yang kedua dengan yaitu tingkatkan kembali mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falau ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku pada zaman fasad, zaman kemaksiatan, zaman akhir, akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Buktikan cinta kita kepada Nabi, mahabbah kita kepada Nabi, siap untuk mengorbankan jiwanya, raganya untuk agama Nabi sebagaimana para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi telah mengorbankan yaitu apa? Hartanya, jiwanya, raganya untuk agama Nabi, yang pada akhirnya mereka mendapat ridho Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah taala ridho dan mereka juga diridhai oleh Allah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tafaqquh fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita jadikan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri kalian Rasulullah itu sebagai contoh yang baik. Mari bapak-bapak ya, kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segi hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya seorang pegawai. Mari kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pedagang. Mari yang kita profesi sebagai pedagang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin. Mari kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang profesinya yaitu apa? Sebagai pemimpin. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sungguh ada pada diri Nabi itu adalah contoh yang baik. Siapa yang kepingin mendapat ridha Allah, siapa yang kepingin mendapat syafaat Rasulullah, siapa yang kepingin diakui oleh umat Rasulullah, mari
kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita memperbanyak sedekah. Mari kita memperbanyak, yaitu apa? Bersedekah. Dalam salah satu riwayat, sekalian Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya rahmat Allah tidak akan diturunkan. Rahmat Allah tidak akan diturunkan. Ini jamaah sekalian Subhanahu wa taala karena yaitu apa? Orang-orang tidak mau bersedekah. Seandainya Allah taala tidak menyayangi hewan dan tumbuhan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi manusia. Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi hewan dan tumbuhan. Kenapa Allah Ta'ala tidak menyayangi manusia? Karena manusianya tidak membayar, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turunkan rahmat, di antaranya adalah hujan, karena manusianya yaitu apa? Enggan untuk bersedekah. Mari kita yang memperbanyak, yaitu apa? Bersedekah. Bersedekah dan bersedekah. Dengan bersedekah ini menolak bala. Dengan bersedekah ini akan mematikan murkanya Allah. Kemudian yang kedua, mari kita berpuasa. Sebagaimana Rasulullah, sumtu yauma wulidtu, aku berpuasa pada hari kelahiranku. Sekali Subhanahu wa taala, sebagian ulama ini menganjurkan bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah itu berpuasa. Rasulullah itu berpuasa yaitu pas di mana hari lahirnya. Sebagian ulama menjelaskan itu dianjurkan untuk puasa weton. Apa puasa weton itu? Puasa weton itu puasa di mana hari lahir. Puasa hari lahir. Setahun sekali weton itu, bukan pasaran Jawa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua dianjurkan yaitu apa? Tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu berpuasa sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian fikih, puasa ini bukan puasa muakkad ya, hanya puasa sunnah saja yang tidak ada keperluan yang sangat. Silahkan Bapak-bapak berpuasa mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, mari kita tingkatkan yaitu apa? Amal ibadah kita. Mari ya sekalian Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah lahir, bulan di mana Rasulullah wafat, mari kita setar kembali yaitu apa? Untuk meningkatkan, mengencangkan amal ibadah kita. Mari kita tingkatkan sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, ya, tahajud kita. Ya sekalian melakukan Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan hablum minallah dan hablum minannas. Mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Dan tidak ketinggalan juga yaitu kita tingkatkan hubungan baik sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Jangan sampai baik kepada Allah tapi tidak baik kepada manusia. Juga sebaliknya, baik kepada manusia tapi tidak baik kepada Allah.